Di sebuah rumah yang hangat, cinta bukanlah sekadar kata, cinta adalah tindakan. Ia terlihat dalam setiap tatapan sabar, setiap genggaman tangan yang menguatkan, dan setiap senyum tulus yang terukir. Disinilah keluarga kami berlabuh, sebuah keluarga yang menari dalam irama yang sedikit berbeda. Anak kami, Bintang, adalah anugerah terindah dengan kebutuhan khusus. Perjalanannya adalah perjalanan kami semua. Sejak awal, kami sadar bahwa jalannya tidak akan sama seperti anak-anak lain. Namun, perbedaan itu justru menjadi perekat yang mengikat kami lebih erat. Kekuatan kami tidak lahir dari kesempurnaan, melainkan dari cara kami merangkul setiap ketidaksempurnaan dengan penerimaan dan kasih sayang yang tanpa syarat. Kehadiran Bintang mengajarkan kami arti cinta yang sesungguhnya. Cinta yang tidak menuntut, melainkan memberi. Cinta yang tidak menghakimi, melainkan memahami. Di tengah masyarakat yang seringkali memandang sebelah mata, rumah kami menjadi benteng perlindungan. Sebuah tempat di mana Bintang bisa menjadi dirinya sendiri, tanpa takut dihakimi atau ditolak. Setiap pagi, kami memulai hari dengan pelukan hangat. Kami saling mengingatkan bahwa kami adalah sebuah tim. Tantangan yang datang silih berganti bukanlah beban, melainkan ujian yang membuat kami semakin solid. Kekuatan cinta keluarga menjadi fondasi yang kokoh. Tempat Bintang menjejakkan kakinya dengan penuh keyakinan, meski langkahnya terkadang goyah. Tantangan adalah bagian tak terpisahkan dari hidup kami. Ada hari-hari di mana rasa lelah dan putus asa menyapa. Ketika melihat Bintang kesulitan melakukan hal yang bagi orang lain mudah, hati kami terasa perih. Namun, kami tidak pernah membiarkan perasaan itu berlama-lama. Kami saling menguatkan. Suami saya akan berkata, "Kita bisa melewati ini bersama." Kata-kata sederhana itu memiliki kekuatan luar biasa. Kami belajar untuk merayakan setiap kemajuan kecil. Saat Bintang berhasil memakai sepatunya sendiri, atau saat ia bisa menyapa tetangga dengan senyum, itu adalah kemenangan besar bagi kami. Kemenangan-kemenangan kecil inilah yang menjadi bahan bakar semangat kami untuk terus berjuang. Interaksi di dalam rumah kami penuh dengan tawa dan kehangatan. Kami menciptakan lingkungan yang positif dan suportif. Adik Bintang, Mentari, adalah pendukung terbesarnya. Ia tidak pernah melihat kakaknya sebagai beban. Sebaliknya, ia belajar empati dan kesabaran yang luar biasa. Ia sering membantu Bintang mengerjakan tugas-tugas sederhana, atau sekadar menemaninya bermain. Mereka memiliki ikatan yang unik dan kuat. Melihat mereka bersama, kami tahu bahwa kami telah melakukan hal yang benar. Kami telah menanamkan nilai kasih sayang dan penerimaan di hati anak-anak kami. Keluarga kami mungkin tidak sempurna di mata dunia, tetapi kami memiliki harmoni dalam simfoni kami yang berbeda. Bagi Bintang, dunia bisa terasa membingungkan dan tidak terduga. Oleh karena itu, rutinitas adalah jangkar yang menstabilkan kapalnya. Setiap hari, kami mengikuti jadwal yang terstruktur namun fleksibel. Pagi hari dimulai dengan urutan yang sama. Bangun tidur, ke kamar mandi, berpakaian, sarapan, lalu bersiap untuk kegiatan harian. Konsistensi ini memberikan rasa aman dan prediktabilitas bagi Bintang. Ia tahu apa yang akan terjadi selanjutnya, sehingga mengurangi kecemasan dan kebingungan. Jadwal ini tidak kami buat dengan kaku. Kami membiarkan ada ruang untuk spontanitas. Namun kerangka utamanya tetap kami jaga. Ini adalah fondasi penting untuk membangun kemandiriannya di kemudian hari. Stimulasi yang berkelanjutan adalah kunci untuk menjaga kemampuan Bintang tetap terasa. Kami mengubah rumah kami menjadi lingkungan belajar yang menyenangkan. Setiap aktivitas sehari-hari adalah kesempatan untuk belajar. Saat memasak, kami mengajaknya mengenal nama sayuran dan menghitung jumlahnya. Saat melipat pakaian, kami mengajarkannya tentang warna dan bentuk. Kami tidak membatasi pembelajaran hanya di ruang terapi atau sekolah. Kami percaya bahwa setiap momen adalah peluang emas. Kami menggunakan permainan edukatif, buku cerita bergambar, dan musik untuk merangsang perkembangan kognitif dan motoriknya. Proses ini membutuhkan kesabaran tanpa batas, tetapi hasilnya sangat sepadan. Tantangan dalam menjaga rutinitas tentu ada. Terkadang, ada hari-hari di mana Bintang merasa tidak bersemangat atau menolak mengikuti jadwal. Pada saat seperti itu, kami tidak memaksanya. Kami mencoba memahami apa yang ia rasakan. Mungkin ia lelah, atau mungkin ada sesuatu yang mengganggunya. Kami belajar untuk lebih peka terhadap sinyal-sinyal nonverbal yang ia berikan. Kunci utamanya adalah fleksibilitas. Jika rencana A tidak berhasil, kami selalu punya rencana B. Kami mungkin mengganti kegiatan belajar dengan berjalan-jalan di taman, atau sekadar duduk tenang.
sambil mendengarkan musik favoritnya. Menjaga keseimbangan antara struktur dan kebebasan adalah seni tersendiri. Dampak dari rutinitas dan stimulasi ini sangat nyata. Kami melihat Bintang menjadi lebih tenang dan kooperatif. Ia mampu melakukan lebih banyak hal secara mandiri, seperti menyiapkan sarapannya sendiri atau merapikan tempat tidurnya. Kemampuan komunikasinya juga meningkat karena ia terus dilatih dalam konteks sehari-hari. Rutinitas memberinya kepercayaan diri. Ia tahu apa yang diharapkan darinya dan ia merasa mampu untuk melakukannya. Ini adalah langkah-langkah kecil menuju ke kemandirian yang lebih besar. Bagi kami, melihatnya tumbuh dan berkembang dalam irama kesehariannya adalah kebahagiaan yang tak ternilai. Rutinitas bukan lagi sekadar jadwal, melainkan irama cinta kami. Komunikasi tidak selalu tentang kata-kata. Bagi Bintang, yang terkadang sulit mengekspresikan diri secara verbal, dunia bisa menjadi tempat yang frustrasi. Disinilah alat bantu visual berperan sebagai jembatan. Kami mulai dengan hal yang paling sederhana, jadwal harian visual. Kami menempelkan gambar-gambar atau piktogram yang mewakili setiap aktivitas dalam sehari, mulai dari bangun tidur hingga tidur lagi. Setiap pagi, kami akan menunjuk gambar bersama-sama. Setelah sarapan, kita akan menyikat gigi, kata saya sambil menunjuk gambar sikat gigi. Peta visual ini menjadi panduan yang jelas baginya. Ia tidak perlu lagi menebak-nebak, yang secara signifikan mengurangi tingkat kecemasan dan kebingungannya. Penerapan alat bantu visual ini, kami perluas ke berbagai aspek kehidupannya. Di kamar mandi, kami menempelkan urutan langkah-langkah mencuci tangan dengan gambar. Di lemari pakaiannya, ada label gambar untuk setiap jenis pakaian, kaos, celana, kaos kaki. Hal ini membantunya untuk mandiri dalam melakukan tugas-tugas perawatan diri. Awalnya, kami harus membimbingnya secara intensif. Kami menunjuk gambar, lalu membantunya melakukan tindakan tersebut. Namun, seiring berjalannya waktu, ia mulai melakukannya sendiri. Ia akan melihat gambar, lalu mengambil barang yang sesuai. Momen ketika ia pertama kali berhasil menyiapkan pakaiannya sendiri tanpa bantuan adalah sebuah terobosan besar yang kami rayakan bersama. Dampak dari penggunaan alat bantu visual ini jauh melampaui ekspektasi kami. Kemandirian Bintang meningkat pesat. Ia menjadi lebih percaya diri karena ia merasa memiliki kontrol atas lingkungannya. Frustrasi akibat kesulitan berkomunikasi pun berkurang. Jika ia ingin minum, ia bisa menunjuk gambar gelas. Jika ia merasa sedih, ia bisa menunjuk kartu emosi bergambar wajah sedih. Alat bantu ini memberinya suara saat kata-kata tak kunjung terucap. Ini adalah jendela baginya untuk menunjukkan kepada kami apa yang ada di dalam pikiran dan hatinya. Bagi kami, ini adalah cara untuk masuk ke dunianya dan memahaminya dengan lebih baik. Proses ini juga mengajarkan kami untuk menjadi lebih kreatif dan observatif. Kami terus mencari cara-cara baru untuk menggunakan alat bantu visual. Kami membuat buku cerita sosial dengan gambar untuk membantunya memahami situasi sosial yang rumit, seperti bagaimana cara bermain dengan teman atau menunggu giliran. Kami juga menggunakan papan pilihan agar ia bisa memilih aktivitas yang ingin ia lakukan. Memberinya pilihan adalah cara kami menghargai dirinya sebagai individu. Alat bantu visual bukan hanya sekadar gambar di atas kertas, melainkan peta yang menuntun Bintang menjelajahi dunia dengan lebih percaya diri dan mandiri. Pendidikan bagi Bintang tidak berhenti di gerbang sekolah formal. Kami percaya bahwa belajar adalah proses seumur hidup. Setiap hari adalah halaman baru dalam buku kehidupannya, dan setiap pengalaman adalah guru yang berharga. Setelah menyelesaikan sekolah khusus, kami dihadapkan pada pertanyaan besar, apa selanjutnya? Kami tidak ingin ia hanya berdiam diri di rumah. Kami ingin ia terus belajar, bertumbuh, dan merasa produktif. Maka, kami mendaftarkannya di sebuah pusat pelatihan vokasi untuk individu dengan kebutuhan khusus. Di sana, ia belajar berbagai keterampilan praktis, seperti berkebun, kerajinan tangan, dan dasar-dasar tata boga. Ini membuka dunia baru baginya. Di pusat pelatihan vokasi, Bintang menemukan minat dan bakatnya. Ia sangat teliti dalam merawat tanaman dan memiliki sentuhan seni dalam membuat kerajinan. Kami melihat matanya berbinar setiap kali ia menunjukkan hasil karyanya kepada kami. Keberhasilan kecil ini sangat berarti. Ketika ia berhasil menjual pot tanaman hasil karyanya di pameran komunitas, rasa bangganya terpancar jelas. Ini bukan hanya tentang uang yang didapat, tetapi tentang pengakuan atas kemampuannya. Ia merasa dihargai dan memiliki kontribusi.
Pengalaman ini menguatkan harga dirinya dan memberinya tujuan baru dalam hidup. Proses belajar ini tidak selalu mulus, tetapi setiap tantangan adalah pelajaran berharga. Keberhasilan besar datang dalam bentuk yang tidak terduga. Suatu hari, sebuah kafe lokal yang bekerja sama dengan pusat pelatihan menawarkan Bintang kesempatan magang. Tugasnya sederhana, membantu membersihkan meja dan menyiram tanaman hias di kafe. Awalnya kami khawatir, tetapi kami memutuskan untuk memberinya kesempatan. Dengan pendampingan dari seorang job coach, Bintang belajar dengan cepat. Ia sangat bangga dengan seragam kerjanya. Melihatnya berinteraksi dengan rekan kerja dan pelanggan, meskipun terbatas, adalah momen yang sangat emosional bagi kami. Ia bukan lagi hanya anak berkebutuhan khusus, tetapi seorang pekerja yang bertanggung jawab. Ini adalah bukti bahwa dengan dukungan yang tepat, setiap individu memiliki potensi untuk bersinar. Pembelajaran seumur hidup ini juga kami terapkan di rumah. Kami terus mengajarkannya keterampilan hidup mandiri, mulai dari belajar menggunakan transportasi umum dengan pendampingan, mengelola uang saku, hingga memasak makanan sederhana. Setiap keberhasilan sekecil apapun kami rayakan. Kami membuat dinding prestasi di rumah, tempat kami menempelkan foto-foto saat ia berhasil mencapai sesuatu yang baru. Dinding itu menjadi pengingat bagi kami semua tentang perjalanan luar biasa yang telah kami lalui. Sekolah kehidupan telah mengajarkan Bintang dan juga kami bahwa batas kemampuan seseorang bukanlah hal yang statis. Dengan semangat dan dukungan, batas itu bisa terus kita dorong lebih jauh. Hidup dengan disabilitas intelektual seringkali disertai dengan tantangan emosional yang cukup kompleks. Bintang tidak selalu bisa mengungkapkan perasaannya dengan kata-kata. Terkadang emosi itu meledak dalam bentuk tantrum atau perilaku menarik diri. Memahami dan mengelola badai emosi ini adalah salah satu tugas terberat, sekaligus terpenting bagi kami sebagai keluarga. Kami belajar bahwa di balik setiap perilaku sulit, pasti ada perasaan yang tidak tersampaikan. Rasa frustrasi, kebingungan, kesedihan, atau bahkan kegembiraan yang berlebihan bisa menjadi pemicunya. Tugas kami adalah menjadi detektif emosi, mencari petunjuk untuk memahami apa yang sebenarnya ia rasakan di dalam hatinya. Untuk membantunya mengenali dan mengelola emosi, kami menggunakan berbagai strategi. Salah satu yang paling efektif adalah kartu emosi. Kartu-kartu ini bergambar wajah dengan berbagai ekspresi senang, sedih, marah, takut, dan terkejut. Setiap hari, kami meluangkan waktu untuk berbicara tentang perasaan. Hari ini ayah merasa senang karena cuaca cerah. Bagaimana perasaan Bintang? Sambil menunjukkan kartu wajah senang. Perlahan, ia mulai bisa menunjuk kartu yang sesuai dengan perasaannya. Ini memberinya cara untuk mengkomunikasikan dunia batinnya. Kami juga membuat kotak kebahagiaan, sebuah kotak berisi benda-benda yang bisa menenangkannya saat ia merasa cemas atau marah, seperti bola remas, selimut lembut, atau buku gambar favoritnya. Terapi juga memainkan peran penting. Kami secara rutin berkonsultasi dengan psikolog dan terapis perilaku. Mereka memberi kami wawasan dan strategi praktis untuk menghadapi situasi sulit. Kami belajar tentang pentingnya validasi emosi. Alih-alih berkata, "Jangan marah," kami belajar untuk berkata, "Ayah lihat kamu sedang merasa marah. Tidak apa-apa merasa marah." Dengan mengakui perasaannya, kami membantunya merasa dimengerti. Ini seringkali menjadi langkah pertama untuk meredakan intensitas emosinya. Terapi bukan hanya untuk Bintang, tetapi juga untuk kami. Ini memberi kami ruang untuk berbagi beban dan mendapatkan kekuatan baru untuk melanjutkan perjuangan. Momen-momen emosional ini, jujur saja, menempa kami menjadi keluarga yang lebih kuat dan empatik. Ada saat-saat di mana kami merasa gagal dan putus asa. Namun, ada juga momen-momen kemenangan yang tak terlupakan. Suatu hari, setelah mengalami hari yang berat di pusat pelatihan, Bintang pulang dengan wajah murung. Alih-alih mengamuk seperti biasanya, ia mengambil kartu emosi bergambar wajah sedih dan menunjukkannya kepada saya. Lalu ia memeluk saya erat. Saat itu, air mata saya mengalir. Itu bukan air mata kesedihan, melainkan air mata haru. Anak kami telah belajar menggunakan kompas hatinya untuk menavigasi badai emosinya. Itu adalah kemajuan yang luar biasa. Setiap perilaku adalah bentuk komunikasi. Prinsip ini menjadi pegangan kami dalam memahami Bintang. Ketika ia menunjukkan perilaku yang menantang, seperti berteriak, memukul, atau menolak melakukan sesuatu, reaksi pertama kami bukan lagi kemarahan atau frustrasi. Kami belajar untuk berhenti sejenak dan bertanya, apa yang coba Bintang sampaikan kepada kami?
Apakah ia merasa sakit? Apakah ia merasa kewalahan dengan suara bising di sekitarnya? Apakah ia tidak memahami instruksi yang kami berikan? Memandang perilakunya sebagai bahasa jiwa mengubah segalanya. Ini menggeser fokus kami dari menghukum perilaku menjadi mencari akar penyebabnya dan menemukan solusi yang tepat. Kami menggunakan pendekatan yang disebut analisis perilaku terapan atau Applied Behavior Analysis, ABA, secara sederhana di rumah. Kami mencoba mengidentifikasi apa yang terjadi sebelum perilaku atau anteseden, seperti apa perilakunya dan apa yang terjadi setelahnya, atau konsekuensi. Misalnya, kami menyadari bahwa Bintang sering berteriak ketika kami berada di supermarket yang ramai. Antesedennya adalah lingkungan yang terlalu banyak stimulasi sensorik. Perilakunya adalah berteriak. Konsekuensinya adalah kami segera meninggalkan supermarket. Dari sini kami belajar bahwa ia kewalahan. Solusinya bukan memarahinya, melainkan mencari cara untuk membantunya mengatasi situasi tersebut. Seperti menggunakan headphone peredam bising atau berbelanja di saat tidak terlalu ramai. Mengajarkan komunikasi adaptif menjadi prioritas utama kami. Kami tahu bahwa jika Bintang memiliki cara yang lebih baik untuk mengekspresikan kebutuhannya, perilaku menantang akan berkurang. Kami terus memperkaya kosakata visualnya. Kami membuat papan komunikasi yang lebih kompleks, tidak hanya berisi kebutuhan dasar, tetapi juga pilihan aktivitas, perasaan, dan orang. Kami juga menggunakan teknik first then atau pertama kemudian. Misalnya, pertama, selesaikan tugas ini, kemudian kamu boleh bermain. Ini memberikan struktur yang jelas dan motivasi. Kami juga secara konsisten memberikan pujian dan penguatan positif setiap kali ia berhasil menggunakan cara komunikasi yang adaptif, sekecil apapun itu. Memahami bahasa jiwa Bintang adalah perjalanan penemuan yang, tak ada habisnya. Ini menuntut kami untuk menjadi pendengar yang lebih baik, pengamat yang lebih jeli, dan manusia yang lebih sabar. Ada kalanya kami salah mengartikan pesan di balik perilakunya, dan itu tidak masalah. Kami belajar dari kesalahan dan terus mencoba. Yang terpenting adalah niat kami untuk memahami, bukan menghakimi. Perlahan tapi pasti, percakapan kami menjadi lebih lancar. Perilaku menantang semakin jarang terjadi, digantikan oleh interaksi yang lebih positif. Kami tidak lagi hanya melihat perilaku di permukaan, tetapi kami belajar membaca bahasa jiwanya yang indah dan tulus. Transisi menuju masa dewasa adalah fase yang penuh kecemasan bagi semua orang tua, terlebih bagi kami. Pertanyaan-pertanyaan besar mulai menghantui. Di mana Bintang akan tinggal? Apa yang akan ia lakukan setiap hari? Siapa yang akan menjaganya ketika kami sudah tidak ada? Kami sadar bahwa kami tidak bisa melindunginya selamanya di dalam rumah. Tujuan kami adalah membantunya membangun kehidupan yang semandiri dan bermakna mungkin. Merajut masa depannya adalah sebuah proyek besar yang harus kami mulai sejak dini, sehelai benang demi sehelai benang, dengan penuh perencanaan, harapan, dan cinta. Langkah pertama adalah membangun kemandirian dalam kehidupan sehari-hari. Ini adalah fondasi dari segalanya. Kami secara bertahap meningkatkan tanggung jawabnya di rumah. Ia belajar memasak beberapa menu sederhana dengan aman, membersihkan kamarnya sendiri, dan mengelola jadwal pribadinya menggunakan kalender visual. Kami juga fokus pada keterampilan komunitas. Kami melatihnya menggunakan transportasi umum, berbelanja kebutuhan pokok, dan berinteraksi di tempat-tempat publik seperti perpustakaan atau taman. Setiap latihan adalah langkah kecil menuju kemandirian yang lebih besar. Tentu ada rasa khawatir saat melepaskannya. Tetapi kami tahu bahwa memberinya kepercayaan adalah hadiah terbesar yang bisa kami berikan. Pekerjaan menjadi pilar penting dalam transisi ini. Pengalaman magangnya di kafe menjadi titik awal yang baik. Kami bekerja sama dengan Pusat Pelatihan Vokasi dan Layanan Ketenagakerjaan untuk penyandang disabilitas untuk mencari peluang kerja yang sesuai dengan minat dan kemampuannya. Setelah beberapa kali mencoba, Bintang akhirnya mendapatkan pekerjaan paruh waktu di sebuah perpustakaan lokal, membantu menyortir buku dan merapikan rak. Pekerjaan ini tidak hanya memberinya penghasilan, tetapi juga rutinitas, interaksi sosial, dan yang terpenting, rasa bangga dan identitas diri. Melihatnya pulang kerja dengan senyum lelah namun bahagia adalah pemandangan yang tak ternilai harganya. Pilihan tempat tinggal adalah salah satu keputusan tersulit. Kami mengeksplorasi berbagai opsi, mulai dari tinggal bersama kami, hingga model group home atau supported living. Kami melibatkan Bintang dalam diskusi ini semampu yang ia bisa,
menggunakan gambar dan cerita sosial untuk menjelaskan setiap pilihan. Saat ini, kami sedang mempersiapkan sebuah pavilion kecil di samping rumah kami, sebagai langkah awal menuju kehidupan semi mandiri. Di sana, ia bisa memiliki ruang pribadinya sendiri, namun tetap berada dalam jangkauan kami. Merajut masa depan Bintang adalah proses yang terus berjalan, penuh ketidakpastian, tetapi kami menghadapinya dengan optimisme. Kami percaya, dengan fondasi yang kuat, ia bisa menjalani kehidupan dewasa yang penuh, bahagia, dan bermartabat. Menjadi orang tua dari anak berkebutuhan khusus berarti secara otomatis menjadi seorang advokat. Perjuangan kami bukan hanya di dalam rumah, tetapi juga di dunia luar. Kami harus memastikan bahwa suara Bintang didengar dan hak-haknya dihormati. Sejak awal, kami menyadari bahwa kami harus membekali diri dengan pengetahuan tentang hak-hak legal yang dimiliki oleh penyandang disabilitas. Ini adalah perisai kami dalam menghadapi sistem yang terkadang tidak ramah. Kami mempelajari undang-undang tentang pendidikan inklusif, hak atas pekerjaan yang layak, akses terhadap layanan kesehatan, dan aksesibilitas fasilitas publik. Pengetahuan adalah kekuatan, dan kami bertekad untuk menjadi kuat demi Bintang. Perjuangan advokasi kami dimulai di dunia pendidikan. Kami berjuang untuk memastikan Bintang mendapatkan program pendidikan individual yang sesuai dengan kebutuhannya di sekolah. Kami menghadiri setiap pertemuan dengan guru dan administrator sekolah, membawa data, catatan, dan harapan kami. Kami bersikeras agar ia tidak hanya diajarkan materi akademik, tetapi juga keterampilan hidup dan sosial. Terkadang kami harus berdebat, terkadang kami harus berkompromi. Namun, kami tidak pernah menyerah. Kami adalah suara bagi anak kami, memastikan ia mendapatkan kesempatan terbaik untuk belajar dan berkembang di lingkungan yang mendukung. Saat Bintang beranjak dewasa, fokus advokasi kami bergeser ke hak atas pekerjaan dan akses publik. Kami seringkali harus mengedukasi calon pemberi kerja tentang kemampuan penyandang disabilitas intelektual. Kami menjelaskan tentang akomodasi yang wajar yang mungkin diperlukan, seperti instruksi visual atau pendampingan awal. Kami juga menjadi lebih vokal tentang aksesibilitas di komunitas kami. Ketika kami menemukan trotoar yang tidak ramah kursi roda atau kurangnya rambu-rambu yang jelas di gedung publik, kami menulis surat kepada pihak berwenang. Ini bukan hanya untuk Bintang, tetapi untuk semua individu dengan kebutuhan khusus di komunitas kami. Peran sebagai advokat adalah peran seumur hidup. Kami juga mengajari Bintang untuk menjadi advokat bagi dirinya sendiri semampunya. Kami melatihnya untuk mengatakan tidak jika ia tidak nyaman, untuk meminta bantuan saat ia membutuhkan, dan untuk mengungkapkan pilihannya. Kami bergabung dengan organisasi orang tua dan komunitas penyandang disabilitas. Di sana, kami menemukan kekuatan dalam kebersamaan. Berbagi cerita, strategi, dan dukungan dengan keluarga lain membuat kami merasa tidak sendirian. Perjuangan advokasi memang melelahkan, tetapi setiap kali kami berhasil membuka satu pintu kesempatan untuk Bintang, semua jerih payah itu terasa sepadan. Kami berjuang agar dunia menjadi tempat yang lebih adil dan inklusif untuknya. Di era digital ini, teknologi telah menjadi sahabat yang luar biasa dalam perjalanan kami mendukung kemandirian Bintang. Inovasi tidak lagi terbatas pada alat-alat canggih di pusat terapi. Teknologi kini hadir dalam genggaman tangan, siap membantu dalam berbagai aspek kehidupan sehari-hari. Salah satu yang paling berdampak adalah penggunaan aplikasi mobile di ponsel pintar dan tablet. Ada banyak sekali aplikasi yang dirancang khusus untuk individu dengan kebutuhan khusus. Kami menggunakan aplikasi jadwal visual interaktif yang memberikan pengingat suara, aplikasi komunikasi augmentatif dan alternatif yang mengubah simbol menjadi ucapan, hingga aplikasi permainan edukatif yang membuat belajar menjadi menyenangkan. Konsep rumah pintar juga secara bertahap kami adopsi untuk meningkatkan keamanan dan kemandirian Bintang. Kami memasang lampu yang bisa dikontrol dengan suara, sehingga ia tidak perlu meraba-raba saklar dalam gelap. Kami menggunakan pengingat pintar untuk memberitahunya kapan waktunya minum obat atau kapan jadwal aktivitas berikutnya. Bahkan hal sederhana seperti kunci pintu pintar yang bisa kami buka dari jarak jauh, memberinya kebebasan untuk masuk dan keluar rumah secara mandiri, sambil tetap memberi kami ketenangan pikiran. Teknologi ini bukan untuk menggantikan interaksi manusia, melainkan untuk menjadi jaring pengaman yang memungkinkan Bintang menjelajahi kemandiriannya dengan lebih aman. Selain teknologi digital,
Kami juga menjelajahi terapi-terapi inovatif yang menunjang perkembangannya secara holistik. Salah satunya adalah terapi seni. Melalui melukis dan membuat kerajinan tanah liat, Bintang menemukan cara baru untuk mengekspresikan emosi yang sulit diungkapkan dengan kata-kata. Kanvas menjadi tempatnya menuangkan kegembiraan, kemarahan, dan ketenangannya. Terapi musik juga memberikan dampak positif. Irama dan melodi membantunya mengatur emosi dan meningkatkan fokus. Kami melihat bagaimana ia menjadi lebih tenang dan bahagia setelah sesi terapi. Terapi-terapi ini menyentuh sisi kreatif dan emosionalnya, melengkapi terapi perilaku dan okupasi yang lebih terstruktur. Teknologi dan terapi inovatif ini membuka pintu-pintu yang sebelumnya tertutup. Mereka adalah alat yang memberdayakan, bukan penopang yang melemahkan. Namun, kami sadar bahwa alat terbaik sekalipun tidak akan berguna tanpa sentuhan manusia. Kunci keberhasilannya adalah bagaimana kami sebagai keluarga mengintegrasikan teknologi dan terapi ini ke dalam rutinitas harian dengan penuh kasih sayang dan pemahaman. Kami terus belajar, mencoba hal-hal baru, dan beradaptasi. Teknologi adalah sahabat yang hebat, tetapi cinta, kesabaran, dan kreativitas keluarga tetaplah sihir terkuat yang membantu Bintang terbang lebih tinggi menuju kemandiriannya. Perjalanan kami bersama Bintang adalah sebuah maraton, bukan sprint. Sebuah perjalanan tanpa henti yang dipenuhi suka, duka, tantangan, dan kemenangan. Jika ada satu hal yang kami pelajari, itu adalah kekuatan harapan dan pentingnya untuk tidak pernah menyerah. Bagi keluarga lain yang sedang menempuh perjalanan serupa, ketahuilah bahwa Anda tidak sendirian. Ada hari-hari di mana Anda akan merasa lelah, putus asa, dan mempertanyakan kemampuan diri sendiri. Izinkan diri Anda untuk merasakan semua itu. Namun, setelah badai reda, bangkitlah kembali. Temukan kekuatan dari senyum anak Anda, dari kemajuan sekecil apapun, dan dari cinta yang mengikat keluarga Anda. Pesan kami sederhana, percayalah pada anak Anda, dan percayalah pada diri Anda sendiri. Anak Anda memiliki potensi yang luar biasa, meskipun terkadang tersembunyi di balik keterbatasannya. Tugas kita adalah membantu mereka menemukan dan mengasahnya. Rayakan setiap pencapaian, tidak peduli seberapa kecil kelihatannya di mata orang lain. Ketika anak Anda berhasil mengancingkan bajunya sendiri setelah berbulan-bulan berlatih, itu adalah kemenangan yang setara dengan memenangkan medali emas. Perayaan-perayaan kecil inilah yang akan mengisi tangki bahan bakar semangat Anda. Jangan biarkan ekspektasi masyarakat atau perbandingan dengan anak lain merenggut kebahagiaan Anda. Setiap anak mekar pada waktunya sendiri. Bangunlah sistem pendukung yang kuat di sekitar Anda. Jangan ragu untuk meminta bantuan. Bergabunglah dengan komunitas orang tua, carilah terapis dan profesional yang bisa Anda percaya, dan libatkan keluarga besar serta teman-teman. Anda tidak bisa melakukan ini sendirian. Berbagi cerita dan beban dengan orang lain yang memahami akan memberikan kekuatan yang luar biasa. Edukasi diri Anda. Jadilah advokat yang gigih bagi anak Anda, tetapi jangan lupa untuk merawat diri sendiri. Anda tidak bisa menuangkan air dari cangkir yang kosong. Luangkan waktu untuk melakukan hal-hal yang Anda sukai. Kebahagiaan Anda sebagai orang tua adalah fondasi bagi kebahagiaan anak Anda. Akhir kata, perjalanan ini telah mengubah kami menjadi manusia yang lebih baik, lebih sabar, lebih empatik, dan lebih bersyukur. Bintang telah mengajarkan kami untuk melihat dunia dengan cara yang berbeda, untuk menghargai keindahan dalam ketidaksempurnaan. Harapan kami untuk masa depan adalah agar Bintang bisa menjalani kehidupan yang bahagia, aman, dan bermartabat di tengah komunitas yang menerima dan menghargainya. Untuk semua keluarga di luar sana, teruslah berjalan, teruslah mencintai tanpa syarat. Perjalanan ini mungkin tidak mudah, tetapi di setiap langkahnya, Anda sedang menenun sebuah kisah cinta yang paling indah dan kuat. Anda lebih kuat dari yang Anda kira.